Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Malam itu, aku terbangun karena mendengar suara yang samar. Suara berat dan pelan yang bergetar di telingaku. Aku membuka mata perlahan dan melihat jam dinding menunjukkan pukul 2:15. Di sebelahku, suamiku, Raka, sedang tidur pulas. Tapi suara itu berasal dari bibirnya sendiri. "Dina, jangan pergi. Dina." Aku mengerutkan dahi. Nama itu asing. Dina. Siapa Dina? Aku tidak mengenal siapapun bernama itu dalam hidup kami. Tidak ada teman kantor Raka, tidak ada keluarga, tidak juga di lingkungan kami. Tapi yang lebih membuatku bergidik adalah cara Raka mengucapkannya. Lembut, seolah memohon, seolah menggenggam seseorang yang hendak hilang. Aku menatap wajahnya yang tenang dalam tidur, tapi hatiku terasa sesak. Rasanya seperti menyaksikan suamiku berbicara dalam bahasa yang tak bisa kupahami, kepada seseorang yang tak pernah ku tahu ada. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih saksama. Beberapa malam berikutnya, igauan itu terulang. Kadang hanya menyebut nama, Dina, dengan nada lirih. Kadang dengan raut wajah tegang dan keringat dingin di pelipisnya. Sekali waktu, Raka bahkan berteriak dalam tidur. "Aku janji, aku akan jaga kamu." Lalu mendadak terbangun dengan napas terengah-engah. Saat kutanya, dia hanya menjawab pendek, "Mimpi buruk." Tapi aku tahu, itu bukan sekadar mimpi buruk biasa. Itu lebih dari sekadar bayangan acak dalam tidur. Itu seperti kenangan yang sedang merangkak keluar dari luka yang belum sembuh. Aku mulai gelisah. Aku mencoba mencari tahu siapa Dina itu. Di ruang makan saat sarapan, aku berpura-pura iseng dan bertanya, "Raka, kamu kenal seseorang bernama Dina?" Raka sempat terdiam beberapa detik. Sekilas raut wajahnya seperti menegang. Tapi dengan cepat ia tersenyum tipis. "Dina siapa? Nggak kenal." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu singkat, dan terlalu canggung. Aku tidak percaya begitu saja. Dalam hati, aku tahu dia berbohong. Tapi aku tidak tahu kenapa. Atau untuk siapa. Sejak saat itu, setiap kali Raka pergi ke kantor, aku merasa seperti sedang hidup dalam teka-teki. Aku mencoba mencari petunjuk. Kubuka album lama, tapi tidak ada yang aneh. Aku coba selidiki media sosialnya, mencari komentar atau pesan dari seseorang bernama Dina. Tapi semua bersih. Seperti nama itu tidak pernah eksis dalam hidupnya. Tapi suaranya yang mengigau malam-malam itu terlalu nyata untuk diabaikan. Hingga suatu sore, ketika aku membersihkan lemari tua di kamar penyimpanan, aku menemukan sesuatu yang membuat detak jantungku melambat. Sebuah kotak kecil dari kayu, terkunci rapat. Aku tidak tahu apa isinya, tapi rasa penasaranku mengalahkan semua. Aku mencari kunci, dan akhirnya menemukannya diselipkan di balik bingkai foto lama Raka bersama almarhum ayahnya. Dengan jari bergetar, aku membuka kotak itu. Isinya tidak banyak. Beberapa surat, sehelai pita rambut, dan sebuah foto. Foto yang langsung membuat tubuhku terdiam membeku. Itu foto Raka. Lebih muda, mungkin sekitar usia 20-an. Ia tersenyum, berdiri di samping seorang gadis muda yang sangat cantik. Matanya besar, alisnya tebal, senyumnya hangat. Mereka tampak bahagia. Tapi yang membuatku lebih terhenyak adalah tulisan kecil di balik foto itu. "Untuk Raka, dari Dina. Jangan pernah lupakan aku." Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Dina benar-benar ada. Dan dia sangat berarti bagi Raka. Tapi kenapa tak pernah sekalipun dia menyebut nama itu padaku? Aku menatap foto itu lama. Ada getaran aneh yang menjalar di dadaku. Rasa cemburu, rasa takut, dan perasaan bahwa aku mulai masuk ke dalam sesuatu yang tidak sepenuhnya ku mengerti. Mungkinkah Dina adalah mantan kekasih Raka? Mungkinkah ia belum bisa move on?
Tapi kalau benar begitu, kenapa dia sembunyikan? Dan kenapa nama itu terus keluar dari mulutnya di tengah malam? Seperti panggilan batin yang tidak bisa dia kendalikan. Malam harinya, aku kembali pura-pura tidur lebih dulu. Kubiarkan lampu tidur menyala samar. Sekitar pukul 2 lewat, Igawan itu datang lagi. Dina, maafin aku. Kali ini lebih pelan, tapi terdengar penuh penyesalan. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Aku memejamkan mata, tapi air mataku mulai mengalir pelan. Bukan karena aku tahu siapa Dina, tapi karena aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Dan aku takut, sangat takut, kalau jawaban dari semua ini adalah sesuatu yang tidak bisa kuhadapi. Aku tidak tahu siapa Dina, tapi aku tahu satu hal. Namanya hidup di dalam suami yang kucintai. Sejak malam itu, wajah Dina seperti menghantui pikiranku. Entah kenapa, aku merasa seperti orang ketiga dalam pernikahanku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, orang ketiga itu bukan wanita hidup. Setidaknya, itu yang ingin ku percaya. Esok harinya, aku duduk lama di depan meja makan tanpa menyentuh roti yang sudah dingin. Raka menyapa seperti biasa, mencium keningku sebelum berangkat kerja. Tapi aku hanya membalas dengan senyum kaku. Dadaku terasa sesak, seolah aku menyembunyikan rahasia besar yang sebenarnya bukan milikku. Begitu pintu rumah tertutup dan suara mobil Raka menghilang, aku langsung mengambil foto itu lagi dari kotak kayu. Kutatap lekat-lekat wajah Dina. Aku ingin tahu siapa dia. Aku harus tahu. Aku membuka laptop dan mulai mencocokkan wajahnya di mesin pencari gambar. Walau peluangnya kecil. Nil, tak ada satupun hasil yang cocok. Aku mencoba mencarinya lewat akun sosial media Raka. Menggulir hingga ke tahun-tahun awal dia aktif. Semuanya terlihat normal. Tidak ada unggahan mencurigakan. Tidak ada tanda kehadiran seseorang bernama Dina. Tapi kemudian, aku berpikir, bagaimana kalau dia memang sengaja menghapus semuanya? Sore itu, aku memberanikan diri menelepon Vina, sahabat Raka semasa kuliah yang juga hadir di pernikahan kami. Kami memang tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk memulai percakapan basa-basi. Setelah beberapa menit membahas kabar dan pekerjaan, aku memberanikan diri menanyakan, Vina, kamu kenal seseorang bernama Dina yang dekat sama Raka dulu? Terdengar jeda di seberang sana. Hening yang membuat napasku nyaris terhenti. Dina? Tanyanya perlahan. Dari mana kamu tahu nama itu? Jadi kamu kenal? Suaraku meninggi tanpa sadar. Dulu. Iya. Tapi, Nat, kamu nanya ini dalam konteks apa, ya? Suaranya mendadak waspada. Aku berusaha terdengar tenang. Aku cuma nemu foto lama. Itu aja. Aku penasaran aja. Vina diam cukup lama, lalu akhirnya berkata lirih. Kalau kamu nemu fotonya, berarti Raka belum benar-benar melepaskannya, ya? Aku terdiam. Dina itu, seseorang yang sangat penting buat Raka. Tapi aku pikir dia nggak pernah cerita apa-apa soal itu ke siapapun lagi. Siapa dia, Vin? Suaraku hampir tak terdengar. Maaf, Nat. Itu bukan tempatku buat cerita. Tapi, kalau kamu benar-benar pengen tahu, coba cari rumah lama keluarganya Raka. Di sana, semua kenangan mereka masih ada. Mungkin kamu bisa ngerti kenapa nama itu masih tinggal di mimpi Raka. Setelah telepon berakhir, tanganku gemetar. Aku belum pernah ke rumah lama keluarga Raka. Kami menikah setelah ibunya wafat dan rumah itu katanya sudah dijual. Tapi kini, aku tahu tempat itu masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang penting. 3 hari kemudian, aku menuruti dorongan hatiku. Raka sedang ada urusan dinas luar kota. Aku tahu ini satu-satunya kesempatan. Dengan jantung berdebar, aku menuju alamat yang pernah kutemukan dari akta warisan rumah milik almarhum ibunya. Rumah tua itu terletak di pinggiran kota, jalanan sempit, dan pepohonan tinggi yang menutup sebagian cahaya matahari. Dari kejauhan, rumah itu tampak sepi dan sedikit menyeramkan. Ket dindingnya mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar, dan pagar kayu sudah lapuk. Tapi ada sesuatu yang membuatku terus melangkah mendekat.
Aku berdiri di depan pagar, ragu sejenak, lalu memencet bel. Tidak ada sahutan. Aku melongo ke arah jendela, tidak tampak penghuni. Tapi kemudian, dari sebelah rumah, seorang nenek tua muncul, membawa ember kecil berisi bunga. "Kamu siapa?" tanyanya curiga. Matanya menatapku tajam dari balik kacamata tebal. "Saya, Nadia, Bu, istri Raka, anak dari Bu Yulia, dulu pemilik rumah ini." Wajah si nenek perlahan melunak. "Oh, kamu istrinya Raka? Ya Tuhan, sudah besar dia sekarang. Terakhir saya lihat, dia masih remaja. Tapi sejak ibunya meninggal, rumah ini kosong, Nak." Aku mengangguk pelan. "Boleh saya tanya sesuatu, Bu? Tentang seseorang bernama Dina?" Raut wajah si nenek langsung berubah. Tangannya berhenti menyiram bunga. "Dina? Ya Tuhan, kamu nanya soal Dina?" Aku menahan napas. "Iya, Bu. Saya pengen tahu siapa dia." Si nenek duduk di kursi bambu di teras rumahnya. Matanya memandang kosong ke kejauhan. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bicara. "Dina itu adik Raka. Cantik, ingat, tapi keras kepala. Dia dan Raka deket banget dulu. Kayak dua sahabat. Tapi waktu mereka remaja, mereka sering bertengkar. Sama-sama keras, sama-sama sensitif." Aku terpaku. "Adik?" Waktu umur Dina 17, mereka sempat ribut besar. Entah karena apa, nggak ada yang tahu persis. Malam itu, Dina pergi dari rumah. Naik motor. Katanya mau ke rumah temannya. Tapi hujan deras malam itu. Aku langsung menutup mulutku. Seluruh tubuhku membeku. Dina kecelakaan. Meninggal di tempat. Suasana mendadak sunyi. Angin sore berembus pelan, menyentuh wajahku yang tiba-tiba dingin. Kakiku nyaris lemas berdiri. Raka trauma berat. Dia nyalahin dirinya sendiri. Bilangnya, kalau aja dia nggak ngomel malam itu, Dina pasti masih hidup. Aku menahan napas panjang. Dunia rasanya berputar pelan. Aku tidak menyangka. Sama sekali tidak. Dina bukan mantan kekasih. Bukan selingkuhan. Tapi darah dagingnya sendiri. Dan dia meninggal dengan luka yang belum sempat disembuhkan. Aku pulang dengan hati remuk. Di dalam mobil, aku menangis tanpa suara. Rasa bersalah menyergapku. Selama ini aku menuduh Raka diam-diam mencintai wanita lain. Padahal, ia sedang dihantui kenangan adik kandungnya. Luka lama yang dia sembunyikan rapat-rapat di balik senyuman. Rasa kehilangan yang terjebak di antara ruang dan waktu, menjelma dalam igauan tengah malam. Namun saat aku tiba di rumah, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Raka sudah di rumah, berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. "Aku pulang lebih cepat," katanya singkat. Matanya menatap lurus ke arahku. Di tangannya, tergenggam kotak kayu yang tadi aku buka diam-diam. Dunia seolah berhenti berputar. Raka menatapku, diam. Dan aku bisa melihat bagaimana matanya menahan sesuatu. Entah itu marah, kecewa, atau luka lama yang kembali menganga. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Tangan ini ingin menjelaskan. Mulut ini ingin bicara. Tapi tak satu pun kata keluar. "Kamu nemuin ini di mana?" tanyanya. Suaranya berat. Napasnya tersendat di dada. Aku menunduk. "Di lemari bawah. Waktu aku bersih-bersih kamar penyimpanan." "Kamu buka isinya." Suaranya meninggi. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat wajah Raka tidak hanya terluka, tapi juga rapuh. Sangat rapuh. Dia berjalan pelan ke dalam rumah, menaruh kotak itu di meja makan, lalu duduk dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Hening yang panjang menyelimuti ruangan. "Aku cuma pengen tahu," kataku akhirnya, pelan, nyaris seperti bisikan. "Siapa Dina? Kenapa kamu selalu mengigau namanya?" Raka mendongak, matanya merah, tapi tak ada kemarahan di sana. Yang kulihat justru ketakutan. Seolah dia baru saja kehilangan sesuatu untuk kedua kalinya.
Aku pikir aku bisa menyimpannya sendiri, gumamnya. Aku pikir kalau aku nggak ngomongin dia, maka semuanya akan menghilang. Aku duduk di depannya. Jantungku berdetak keras. Tapi kamu nggak bisa lari terus dari masa lalu. Ra, aku lihat kamu tersiksa. Kamu nggak tidur nyenyak. Kamu hidup dengan luka yang nggak pernah kamu biarkan sembuh. Dia mengangguk perlahan. Dina, dia adikku. Satu-satunya. Waktu kecil, kami nggak terpisahkan. Tapi makin besar, kami jadi sering bertengkar. Terutama sejak ayah meninggal, dan ibu mulai sakit-sakitan. Aku jadi orang yang terlalu menuntut. Aku nyuruh dia begini, larang dia begitu. Padahal dia cuma pengin jadi remaja biasa. Aku menyimak setiap kata. Dadaku sesak. Malam itu, kami bertengkar hebat. Dia baru pulang dari pesta ulang tahun temannya. Dan aku marah besar. Aku bilang dia egois, nyusahin ibu, cuma mikirin diri sendiri. Dina balas teriak. Katanya aku bukan ayahnya. Aku bilang hal yang gak seharusnya aku ucapkan. Aku bilang aku nyesel punya adik kayak dia. Air mata Raka mengalir deras sekarang. Suaranya pecah. Dia pergi malam itu, naik motor sendirian. Hujan deras. Aku biarin. Aku diam aja. Nggak ngejar dia. 2 jam kemudian, polisi datang bawa kabar. Dina ketabrak truk. Dia meninggal seketika. Aku menutup mulut, mencoba menahan isak. Raka terlihat hancur. Hancur lebih dari yang pernah aku lihat dari siapapun dalam hidupku. Sejak saat itu, aku nggak pernah bisa tidur nyenyak. Dina sering datang dalam mimpi. Kadang cuma diam, kadang nangis. Kadang cuma berdiri sambil lihat aku. Aku pikir, makin lama akan membaik. Tapi ternyata tidak. Semakin aku mencoba melupakan, semakin keras dia datang di malam hari. Sampai kamu dengar semuanya. Aku menggeleng pelan. Bukan salahmu sendirian. Ra, kamu masih muda waktu itu. Kamu marah. Dina juga. Tapi yang kamu rasakan itu bukan sesuatu yang harus kamu tanggung sendiri selamanya. Raka mengusap wajahnya. Aku takut kamu salah paham. Aku takut kamu mikir Dina itu orang lain. Aku tersenyum miris. Aku memang mikir begitu. Aku kira kamu punya wanita lain. Aku kira aku bukan satu-satunya. Kami terdiam. Namun dari diam itulah kejujuran lahir. Aku pengin kamu ikut aku ke suatu tempat, kata Raka tiba-tiba. Besok, aku mau kamu tahu segalanya. Mau kamu lihat sendiri. Mungkin setelah itu, aku bisa mulai sembuh. Keesokan harinya, kami pergi bersama. Tujuan kami jelas, rumah masa kecil Raka, tempat di mana kenangan tentang Dina masih tertinggal. Raka belum pernah mengajakku ke sana. Katanya, terlalu banyak luka. Tapi hari itu, dia berani. Untuk pertama kalinya, dia memilih menghadapi hantu masa lalunya. Rumah itu tak jauh berbeda dari yang kulihat kemarin. Tapi kali ini, kunci ada di tangan kami. Pagar tua berderit saat dibuka. Raka menatap rumah itu lama, seolah menyiapkan dirinya sebelum membuka luka yang lama ia tutupi. Saat pintu terbuka, aroma debu dan kayu lapuk langsung menyeruak. Interior rumah itu masih sama seperti yang kudeskripsikan dari cerita Raka. Foto keluarga tergantung miring di dinding, meja kayu besar di ruang tengah, dan rak buku yang separuh kosong. Tapi yang menarik perhatianku adalah sebuah pintu di ujung lorong. Pintu putih dengan stiker kecil berbentuk bintang di sudut atasnya. Itu kamar Dina, kata Raka pelan. Kami berjalan pelan ke sana. Raka membuka pintunya dengan hati-hati. Kamar itu kecil, tapi rapi. Beberapa boneka tua masih duduk di rak. Buku catatan dengan sampul berwarna biru muda tertumpuk di meja belajar. Dan ada selimut motif bunga di ranjang. Raka duduk di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke dinding yang penuh tempelan foto. Foto Dina saat kecil, saat memakai seragam sekolah, saat berlibur di pantai. Tapi di salah satu sudut, ada foto Dina dan Raka. Mereka tertawa, saling memeluk.
Wajah bahagia yang sekarang hanya tinggal kenangan. Aku sering kesini diam-diam, ucap Raka lirih. Waktu ibu masih hidup, aku pura-pura pergi kerja, tapi mampir ke sini dulu. Duduk, lihat-lihat kamar ini. Rasanya Dina masih di sini. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kadang aku berharap waktu bisa diputar ulang. Lanjutnya, biar aku bisa minta maaf langsung ke dia. Biar aku bisa peluk dia malam itu. Minta dia jangan pergi. Tangisku pecah. Tapi bukan karena Dina. Bukan karena masa lalu yang menyakitkan. Tapi karena laki-laki yang kucintai ini telah menyimpan beban begitu lama tanpa pernah benar-benar menyentuh kedamaian. Kamu nggak sendiri sekarang, Rak. Aku di sini. Kita sama-sama. Dia mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku melihat Raka menghirup napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Seolah beban bertahun-tahun itu akhirnya mulai terangkat. Tapi saat kami hendak pergi, aku melihat sesuatu di balik pintu. Sebuah buku harian. Tertutup debu. Raka mengambilnya dengan tangan bergetar. Itu punya Dina, katanya. Ia membuka halaman pertama, dan kami mulai membaca bersama. Tulisan Dina polos, jujur, dan penuh rasa. Ia menulis tentang kakaknya yang keras kepala, tapi juga perhatian. Tentang rasa ingin dimengerti. Tentang malam-malam ia menangis diam-diam karena merasa sendirian. Dan di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat kami berdua terpaku. Walaupun aku dan Raka sering bertengkar, aku tahu dia sayang padaku. Aku harap suatu hari dia bisa bahagia. Beneran bahagia. Air mata kami mengalir bersamaan. Di kamar kecil itu, di rumah tua yang penuh debu, dua jiwa yang terluka akhirnya mulai menemukan jalannya menuju penyembuhan. Tapi malam itu, saat aku mencoba tidur di rumah kami, sesuatu terjadi. Untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, Raka tidak mengigau. Namun justru aku yang bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat seorang gadis berdiri di depan jendela kamar kami. Rambut panjang, wajah tenang, mata besar yang teduh. Dia tersenyum padaku. Dan saat aku terbangun, kulihat Raka memelukku erat, lebih hangat dari biasanya. Tidak ada suara, tidak ada igauan. Hanya napasnya yang tenang, menyatu dengan ritme malam yang perlahan. Tapi di dalam diriku, ada gelombang yang mulai bergerak. Mimpi itu terlalu nyata. Gadis dalam mimpiku berdiri di depan jendela dengan ekspresi damai, seolah sedang mengawasi. Bukan menyeramkan, bukan marah. Justru seolah ia ingin menyampaikan sesuatu. Aku masih ingat matanya. Mata itu adalah mata yang kulihat di foto-foto lama di kamar Dina. Jernih, besar, dan penuh rasa ingin dimengerti. Pagi harinya, aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh yang tak kunikmati. Raka datang menyusul. Wajahnya tampak lebih lega dari hari-hari sebelumnya. Tapi aku tahu, perjalanan belum selesai. Masih ada satu hal yang mengganjal. Satu bagian dari cerita ini yang belum Raka buka sepenuhnya. Aku mimpi semalam, kataku pelan, menatap ujung langit yang berkabut tipis. Dia datang. Dina. Raka diam. Lalu perlahan duduk di sampingku. Dia tersenyum. Aku menoleh, terkejut. Kamu juga pernah mimpi yang sama? Pernah, jawabnya. Tapi tidak sejak ibu meninggal. Dulu dia sering muncul. Tapi waktu ibu meninggal dan rumah itu dikosongkan, mimpi itu hilang. Lalu kembali lagi setelah kita menikah. Aku menatap wajahnya. Kenapa begitu? Karena aku belum pernah cerita semuanya padamu. Belum pernah benar-benar jujur. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang jujur, tapi berat. Ada satu hal lagi tentang malam itu, yang gak pernah aku ceritain ke siapapun. Aku menggenggam tangannya. Kamu bisa cerita sekarang. Aku di sini. Raka menunduk. Suaranya lirih. Waktu Dina pergi malam itu, dia sempat kembali sebentar. 5 menit setelah keluar rumah, dia balik. Tapi aku nggak buka pintu. Aku masih marah. Aku dengar dia ngetuk-ngetuk sambil terisak.
Tapi aku tahan diriku. Aku kira, aku kasih pelajaran ke dia. Biar dia tahu rasanya ditolak. Aku tertegun. Kamu, dengar dia kembali. Raka mengangguk. Dan itulah yang membunuhku sampai hari ini. Karena kalau saja aku buka pintu malam itu, Dina nggak akan naik motor lagi. Dia mungkin akan tidur di kamarnya. Dia mungkin masih hidup. Suasana di antara kami mendadak berat. Raka menggenggam tanganku lebih erat, seolah memohon dimaafkan. Tapi aku tahu, permohonan itu bukan untukku. Itu untuk dirinya sendiri. Untuk luka di dalam hatinya yang tak pernah sembuh. Aku tahu kamu bukan Tuhan, Rak, kataku akhirnya. Tapi kamu harus mulai memaafkan dirimu sendiri. Dina pasti nggak ingin kamu terus hidup dalam rasa bersalah ini. Dia mengangguk, pelan, matanya berkaca-kaca. Aku pengen bicara ke dia. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Udah telat. Belum telat, kataku. Hari itu, kami memutuskan pergi ke tempat terakhir Dina beristirahat. Pemakaman kecil di belakang bukit. Tak jauh dari rumah tua mereka. Raka jarang ke sana. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena rasa bersalahnya terlalu besar untuk menatap batu nisan itu. Kami tiba saat langit mulai mendung. Angin lembut menyentuh wajah. Dan suara dedaunan menggesek satu sama lain di antara pepohonan. Di tengah lahan sunyi itu, sebuah nisan marmer putih berdiri dengan sederhana. Dina Pradipta Ramadhani. 1998, 2015. Bunga yang tak sempat mekar. Raka berlutut di depan nisan itu. Ia tidak bicara. Ia hanya terdiam. Tangannya mengusap batu yang dingin. Lalu, tiba-tiba suaranya keluar. Gemetar. Penuh tangis. Maaf, Dek. Aku terlalu keras. Aku nggak jaga kamu. Aku biarin kamu pergi. Aku dengar kamu balik malam itu. Tapi aku terlalu egois buat buka pintu. Aku nyakitin kamu. Padahal kamu satu-satunya yang aku punya. Tangisnya pecah. Tak tertahan. Dan aku membiarkannya menangis. Untuk pertama kalinya, dia mengizinkan dirinya runtuh. Aku duduk di sampingnya, memegang bahunya, membiarkannya membasuh luka yang selama ini ia kubur dalam diam. Lalu dengan suara yang perlahan mulai tenang, Raka berkata, "Aku janji, aku bakal hidup lebih baik. Biar kamu tenang di sana." Kami meninggalkan makam Dina saat hujan turun rintik-rintik. Tapi hujan itu terasa seperti pembersih. Bukan kesedihan. Melainkan pertanda bahwa awan gelap di hati kami perlahan mulai menguap. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah berubah. Raka lebih hangat, lebih terbuka. Dan yang paling mencolok, malam-malamnya tenang. Tak ada igauan, tak ada kegelisahan. Tapi aku tahu, bukan berarti semua selesai. Luka seperti itu tidak sembuh dalam hitungan hari. Tapi setidaknya, dia telah memulai. Namun malam itu, sesuatu kembali terjadi. Aku terbangun karena suara lirih. Bukan dari Raka, tapi dari arah jendela. Ketika aku membuka mata sepenuhnya, aku melihat bayangan samar berdiri di luar tirai. Tubuhku membeku. Perlahan, aku bangkit, membuka tirai pelan. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pohon, dan cahaya lampu jalanan yang redup. Namun entah kenapa, udara terasa sangat dingin. Dan di cermin meja rias, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Tapi di belakangku, seolah ada sosok lain yang berdiri. Sebelum aku menoleh, pantulan itu menghilang. Aku terpaku. Besoknya, aku tidak menceritakan apapun ke Raka. Aku takut membuatnya kembali dihantui. Tapi sejak malam itu, aku merasa Dina belum sepenuhnya pergi. Seperti ada sesuatu yang masih tertinggal. Bukan rasa dendam, tapi pesan. Dan benar saja, seminggu kemudian, saat kami membereskan gudang kecil di bawah tangga, kami menemukan kotak sepatu berdebu yang tidak pernah dibuka. Di dalamnya, ada benda-benda kecil milik Dina. Gantungan kunci, puisi yang ditulis tangan, dan satu kaset rekaman.
Raka memutar kaset itu di pemutar lawas yang masih berfungsi. Suara Dina terdengar. Suaranya masih remaja, tapi jernih dan ceria. "Hai Raka, kalau kamu dengar ini, artinya kamu nemuin kotak rahasia aku. Jangan ketawa ya. Aku cuma pengen bilang, makasih udah jadi kakak terbaik, meskipun sering ngeselin. Aku tahu kamu keras, tapi kamu selalu jagain aku. Aku sayang kamu. Selalu." Raka tidak sanggup mendengarnya sampai habis. Ia mematikan rekaman dan menunduk dalam diam. Tapi aku tahu, kata-kata itu menyembuhkan bagian dari dirinya yang selama ini mati rasa. Dan malam itu, aku bermimpi lagi. Dina berdiri di jendela yang sama. Kali ini, dia melambaikan tangan. Senyum itu masih ada, tapi tubuhnya perlahan menghilang dalam cahaya pagi. Aku bangun dengan hati yang ringan. Karena akhirnya, kami tahu, Dina telah berpamitan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Sejuknya menembus kulit hingga dada, bukan karena dingin, tapi karena tenang. Tak ada beban yang menindih seperti pagi-pagi sebelumnya. Tak ada rasa takut yang mengintip dari bayang-bayang. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi suara dari tengah malam. Raka duduk di balkon, mengenakan jaket tipis, menatap langit pagi yang mulai berwarna oranye. Cahayanya memantul di matanya yang kini tak lagi sembab. Aku menyusul, duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di pundaknya. "Dia bahagia sekarang," kataku pelan. "Iya," jawab Raka. "Dan aku juga mulai percaya. Aku pantas bahagia juga." Beberapa minggu terakhir seperti perjalanan jiwa yang panjang. Tapi dari semua luka, ada ruang yang kini perlahan terisi. Bukan dengan pelupa, tapi penerimaan. Namun perjalanan menuju kedamaian tak pernah mulus sepenuhnya. Karena meski Dina telah berpamitan, jejaknya tetap tertinggal. Bukan sebagai bayang-bayang, tapi sebagai bagian dari siapa Raka hari ini. Dan saat itulah aku menyadari, mencintai seseorang juga berarti mencintai seluruh kisahnya, bahkan yang tak pernah ia ceritakan. Minggu berikutnya, Raka mengajakku berziarah ke makam Dina lagi. Tapi kali ini bukan hanya untuk menangis, bukan untuk menebus kesalahan. Ia datang dengan tujuan berbeda. Di tangannya, ia membawa bingkisan kecil yang dibungkus dengan kain batik. Ketika kami sampai di sana, ia meletakkannya di atas pusara. "Aku janji, Dina," bisiknya. "Aku bakal bahagiain dia. Istriku. Aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama." Aku menatapnya lama. Ada kilatan keyakinan dalam sorot matanya. Ia menggenggam tanganku di depan makam itu. Dan aku tahu, kalimat yang ia bisikan bukan sekadar janji. Itu tekad. Kami duduk lama di antara barisan batu nisan. Tak bicara banyak, hanya diam, mengenang, dan merelakan. Hujan rintik turun lagi, seperti waktu itu. Tapi kali ini tak ada rasa dingin. Hanya ketenangan. Namun siapa sangka, justru dalam ketenangan itu, sesuatu yang mengejutkan datang. Saat kami hendak pergi, seorang wanita tua mendekat. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu yang membuatku menoleh dua kali. Ia berdiri memegang payung lusuh, mengenakan kebaya pudar, dan menatap Raka dengan sorot penuh rasa. "Maaf, apakah kamu, Raka?" tanyanya. Suaranya berat tapi lembut. Raka mengangguk perlahan, tampak kebingungan. "Aku Burini, pengurus panti asuhan tempat Dina pernah ikut jadi relawan, sebelum dia meninggal." Aku langsung menoleh. Raka tampak kaget. "Dina, jadi relawan?" ulangnya lirih. Si ibu mengangguk. "Dia sering datang diam-diam, bantu anak-anak kecil belajar, bacakan buku cerita. Waktu itu dia belum bilang ke siapapun. Katanya, kakaknya belum kasih izin. Tapi dia tetap datang." Air mata Raka langsung menetes. "Aku nggak tahu." Burini tersenyum sedih. "Dia anak baik. Sangat baik. Dan sebelum dia meninggal, dia titip sesuatu. Waktu itu dia bilang, kalau suatu hari kamu datang, dia pengen ini dikasih ke kamu." Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah surat dalam amplop kecil. Kertasnya sudah menguning,
Tapi namanya tertulis jelas. Untuk Kak Raka. Tangan Raka gemetar saat menerimanya. Kami membacanya bersama, di dalam mobil, di parkiran makam yang lengang. Isi surat itu sederhana. Kak, maaf kalau aku keras kepala. Aku tahu kita sering ribut. Tapi sebenarnya aku sayang banget sama kakak. Aku tahu kakak stres. Kakak ngerasa harus jaga semuanya. Tapi aku juga pengen kakak tahu. Aku bisa jaga diriku juga. Aku pengen bantu orang. Bantu anak-anak. Biar mereka tahu dunia ini nggak sekejam yang mereka kira. Sama kayak aku yang dulu selalu ngerasa aman karena ada kakak. Aku nggak tahu besok aku masih bisa ketemu kakak atau enggak. Tapi kalau aku nggak ada nanti, tolong jangan nyesel ya. Aku bahagia kok. Karena aku sempat punya kakak sehebat kakak. Aku sayang kakak. Raka tidak sanggup menyelesaikan bacaan itu. Ia memeluk surat itu ke dadanya, membiarkan air mata mengalir tanpa perlawanan. Dan aku tahu, luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi ia kini berubah bentuk. Bukan lagi belati yang menusuk, tapi parut yang mengajarkan. Hari-hari berlalu. Kami menjalani kehidupan dengan damai. Aku dan Raka makin dekat, lebih terbuka, dan lebih menghargai hal-hal kecil. Setiap pagi terasa seperti anugerah baru. Tak ada lagi malam yang dihantui igauan. Tak ada lagi ketakutan yang menyelimuti tidur. Tapi ada satu hal yang membuatku tak bisa berhenti tersenyum diam-diam. Raka kini suka membaca buku anak-anak sebelum tidur. Ia bilang, itu kebiasaan Dina yang ingin ia teruskan. Katanya, itu caranya menjaga semangat Dina tetap hidup. Dan entah kenapa, setiap kali ia membacakan cerita sebelum tidur, aku selalu merasa seolah ada yang mendengarkan bersama kami. Diam-diam, tapi hangat. Suatu hari, Raka mengajakku ke sebuah tempat. Bangunan kecil yang belum rampung, dengan ket putih setengah jadi dan tumpukan bata di sudut halaman. Di depannya, sebuah papan kayu berdiri dengan tulisan tangan. Taman Baca Dina. Untuk semua anak yang ingin bermimpi. Aku akan lanjutkan yang dia mulai, kata Raka. Kalau aku nggak bisa minta maaf secara langsung, setidaknya aku bisa hidup sesuai harapan dia. Aku memeluknya erat, karena saat itulah aku sadar, meski cerita ini dimulai dari luka, dari malam-malam penuh igauan dan nama asing yang memecah tidur, tapi akhir dari segalanya bukan kehilangan. Akhir dari segalanya adalah penyembuhan. Dan Dina, dengan segala kenangan, segala pesan, dan segala kepergiannya, bukan hantu dari masa lalu. Ia adalah cahaya. Cahaya yang membawa kami keluar dari kegelapan. Kini, setiap malam ketika aku menatap langit dan bintang-bintang berkedip samar, aku percaya satu hal, cinta yang tulus tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat. Dari pelukan, menjadi kenangan. Dari kenangan, menjadi kekuatan. Dan Raka, suamiku yang pernah hancur, kini kembali utuh. Karena seseorang yang ia cintai, pernah mengajarinya untuk tidak menyerah, bahkan setelah kehilangan.